Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, kita semua alhamdulillah bisa berkumpul di majelis yang mulia ini masih dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan siam. Mudah-mudahan kita semua ibadah kita diterima Allah dan kita disempurnakan doa kita bulan Ramadan ini bisa kita selesaikan ibadah kita dengan baik. Hadirin rahimakumullah, tema yang ingin saya bahas siang hari ini adalah tentang tentang pendidikan keluarga. Karena sebetulnya masa depan umat Islam itu tergantung bagaimana pendidikan keluarga kita itu sukses atau tidak. Karena pendidikan keluarga itu kita menyiapkan generasi yang akan datang. Saya mendengar dari seorang pengusaha, katanya seorang tokoh Yahudi yang sebetulnya dia yang memimpin dunia, yaitu Rothschild, itu punya doktrin. Saya belum pernah baca, tapi ini saya dengar aja. Dia punya doktrin bahwa seorang orang tua itu harus bisa mendidik anaknya supaya anaknya lebih baik dari dia, dan orang tua tadi harus bisa mendidik anaknya supaya anaknya yang tadi itu bisa mendidik anaknya lagi, yaitu cucunya, lebih baik dari anaknya. Jadi bukan hanya bisa mendidik anak, kita harus bisa mendidik anak kita supaya anak kita bisa menjadi pendidik, karena masa depan umat tergantung pada pendidikan. Cuma sekarang ini kata pendidikan di kita sudah begitu tereduksi maknanya. Kalau disebut pendidikan, yang tergambar itu gedung sekolah. Padahal Nabi Muhammad SAW yang diperintahkan itu cari ilmu, bukan cari sekolah. Sekarang banyak orang sibuk cari sekolah, cari kampus, nggak ada hadisnya itu. Nanti ada yang nanya lagi, cari sekolah bid'ah nggak? Karena di masa Rasulullah nggak ada perintah cari sekolah. Di masa Nabi tidak ada sekolah. Di masa Imam Syafi'i nggak ada sekolah. Kenapa waktu itu orang-orangnya hebat? Apa di masa Nabi tidak ada pendidikan? Jadi jangan heran kalau kemudian sebagian pakar saya tergabung dalam satu grup The Schooling, sebagian tokoh-tokoh pendidikan kita seperti Profesor Daniel Rashid itu mengadakan gerakan desekolahisasi. Dulu tahun 70-an ada Paulo Freire itu yang gerakan bebas sekolah. Karena mereka memandang sekolah ini ternyata membelenggu potensi manusia. Bahkan sebagian kalangan pendidik di Barat pun menyebut pendidikan modern sekarang ini mendidik manusia seperti binatang. Mereka menjadi uncivilized people, a new barbarian, manusia barbar yang baru. Orang dididik betul, bagaimana kalau kerbau menjadi orang-orang profesional, seperti kerbau itu kan sangat profesional di bidangnya. Jadi monyet itu sangat profesional. Susah kita menggantikan peran monyet. Jadi binatang-binatang itu dididik sangat profesional di bidangnya. Kemudian tenaganya diperas untuk yang penting dia bisa bekerja. Pokoknya kalau capek suruh liburan gitu aja kan, nanti segar lagi, kerja lagi gitu. Dia tidak tahu untuk apa dia hidup. Hidupnya hanya seperti binatang. Hum ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am, dalam surat Muhammad ayat 12. Mereka hidupnya orang-orang kafir itu hanyalah makan-makan, senang-senang seperti binatang. Jadi kalau itu filosofi pendidikan itu jelas itu tidak sesuai juga dengan undang-undang pendidikan kita, karena undang-undang pendidikan nasional kita membentuk manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia. Bagus tujuannya, tapi di lapangan kok begini gitu. Nah itu yang kita harus sebetulnya apa sih yang dimaksud pendidikan? Saya sendiri sering mengkritisi karena kerjaan saya ngurusi bidang pendidikan. Di rumah saya punya anak 7, sebagian sudah kuliah sekarang ini. Kemudian saya punya sekolah juga, TK, SD, pesantren. Hampir 10 tahun saya memimpin program S3
S2, S3 pendidikan Islam. Saya menguji lebih dari 100 disertasi pendidikan Islam. Dan setelah saya keliling di berbagai pesantren, ya, di berbagai sekolah-sekolah Islam, saya merasakan, coba kita renungkan bersama, sebetulnya yang dimaksud pendidikan itu apa? Ya, jadi banyak yang saya lihat kemudian terjebak pada penyakit sekolahisme. Ya, penyakit sekolahisme. Jadi menyamakan pendidikan dengan sekolah. Akhirnya orang yang berpikir begini, ya kan, diperintahkan cari ilmu, dia cari sekolah. Padahal ilmu yang wajib dicari itu belum tentu ada di sekolah. Ya, bahkan bisa jadi sekolah itu mengajari ilmu yang tidak benar. Akhirnya anak-anak yang disekolahkan bukan tambah baik, ya, dia tambah biadab. Bahkan dia kadang-kadang bukan malah tambah profesional, malah dia tidak profesional. Ya, setelah lulus kuliah masih kursus lagi. Dulu waktu saya SMA, ya, lulus saya 84, itu dulu teman-teman saya nggak mau ikut bimbel. Dulu kami pede betul di SMA itu, cukup lah fisika, kimia, matematik kita telan, insya Allah masuk. Ini perguruan tinggi. Jadi dulu kita nggak mau masuk bimbel karena yakin bahwa kita insya Allah bisa gitu. Ya. Sekarang ini udah SMA-nya favorit, bayarnya mahal, masih bimbel lagi. Nggak tahu, mungkin tambah berat sih ya. Dulu zaman saya mungkin masuk perguruan tinggi itu tidak terlalu susah. Jadi saya dari tahun 97 itu sudah mengajar jurnalistik. Meskipun kuliah saya kedokteran hewan, tapi saya ngajarnya jurnalistik. Ya, hewan itu kan harus kita ketahui, kan itu perintah Quran. Ya, jadi banyak ayat-ayat binatang, surat semut, ya, surat gajah, ya, ulaika kalan'am, mereka seperti binatang ternak. Ya. Makanya setelah saya lulus S1, ya, kedokteran hewan, saya di IPB dulu, saya melanjutkan tesis saya tentang Yahudi. Jadi nyambung. Oh, itu Anda perhatikan di dalam Quran itu, ya, bagaimana Al-Quran menjelaskan tentang Yahudi, itu nyambung. Makanya surat pertama itu Al-Baqarah, ya, surat sapi, dan itu surat tentang Yahudi itu. Raja ngeyel di situ. Kalau kita perhatikan, jadi Al-Quran itu menggambarkan sifat Yahudi itu, bahkan orang-orang kafir itu lebih rendah dari binatang. Inna syarrad dawabi indallahi alladziina kafaru. Ya, karena mereka tidak beriman. Jadi makhluk yang paling buruk di muka bumi itu orang-orang kafir. Jadi orang kafir itu tidak baik gitu ya. Jangan sampai mengatakan orang kafir itu lebih baik dari orang mukmin. Itu akidah itu. Ini bukan soal gubernur ya, bukan soal gubernur. Ya. Saya nggak ada urusan, saya orang Depok. Ya. Betul, saya muslim. Ya. Jadi yang orang Jakarta silahkan dibahas. Ya. Saya bicara dari sudut akidah, nggak pernah ada ratusan tahun, ya, gubernur Jakarta itu kafir. Ratusan tahun dulu orang Belanda. Tapi coba cari ulama dulu yang mengatakan orang kafir lebih baik dari orang mukmin. Nggak ada. Al-Quran itu jelas banget kok. Orang mukmin itu khairul bariyah, sebaik-baiknya makhluk. Orang kafir itu syarrul bariyah, salah sendiri kafir. Ya. Al-Quran menyebut seburuk-buruknya makhluk. Makanya kalau nggak mau dikatakan buruk, jangan jadi kafir. Kafir kok bangga. Ya, meskipun saya kafir tapi saya nggak korupsi, ya salah lah. Meskipun lo bapak kafir nggak korupsi itu pasti masuk neraka. Loh, ini coba bahasa Al-Quran benar. Iya kan, walladzina kafaru a'maluhum kasarau biqiyatin. Orang-orang kafir itu amal perbuatannya seperti fata morgana. Makanya kita orang mukmin ini wajib mengajak orang kafir supaya jangan kafir. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Ya kan? Jadi habis pengajian nanti buka handphonenya, ya, ajaklah, ya, siapa yang masih kafir, apalagi pemimpin, untuk supaya tidak kafir, ya, karena kasihan. Itu jadi bukan boleh mencaci maki orang Islam, tidak boleh, tapi itu kewajiban. Rasulullah dulu mengirim surat, mendatangi supaya mereka sadar bahwa kekufuran itu sangat merugikan dirinya sendiri di dunia akhirat. Tadi Nabi Makullah, jadi kembali ke pendidikan tadi, Mas. Jadi kalau saya dibilang bahwa pendidikan, kenapa saya sebut sekolahisme ini berbahaya? Karena orang yang kemudian
berpikir bahwa pendidikan itu sama dengan sekolah, ya. Seperti saya itu sering disuruh ngisi formulir, ya, pendidikan gitu kan, S1, ini S2, S3. Saya bilang, berarti setelah saya S3 nggak ada pendidikan lagi dong, kan gitu. Logikanya sederhana aja. Kalau saya udah berikan formulir saya bahwa latar belakang pendidikan itu S1, S2, S3, berarti setelah S3 selesai dengan pendidikannya. Kan nggak begitu kan? Kita akan mengatakan enggak dong. Orang pendidikan itu sebetulnya thalabul ilmi. Ya, makanya Rasulullah mengingatkan kita mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Nah, ini yang aneh. Banyak orang muslim yang kemudian tahu hadis ini, hafal tuh mencari ilmu itu wajib. Tapi coba tahu nggak ilmu apa yang wajib dicari? Ya, sebatas mana mencarinya? Bagaimana cara mencarinya? Kepada siapa harus mencari? Di mana harus dicari? Itu kan, coba kalau kita ingat syairnya Imam Syafi'i saja. Lan ta'ala ilma illa bisittatin. Kamu nggak akan dapat ilmu kecuali dengan 6 hal, kata Imam Syafi'i. Ya, 1 zakain. Ya, kamu nggak akan dapat ilmu kecuali dengan kecerdasan. Ya, ilmu butuh, ya, intelektualitas untuk kecerdasan. Dan kecerdasan itu bisa diasah. Kecerdasan itu bisa mati. Kalau otak kita nggak pernah kita gunakan untuk berpikir, ya, maka lama-lama mengecil, ya, sel-sel otak itu tidak bereproduksi. Saya ketemu dengan guru saya di Kuala Lumpur itu Profesor Nakib Alatas, sekarang umurnya sudah 87 tahun. Itu masih menulis. Saya pernah panel dengan Pak almarhum Pak Rosian Anwar, wartawan senior. Waktu itu umur beliau 88 tahun. Saya kagum, 88 tahun beliau masih detail menceritakan peristiwa 10 November di Surabaya dengan runut. Ya, karena dia dipakai terus untuk membaca, menulis. Ibn Rushd itu, ya, ulama kita itu, filosof kita juga, beliau itu terkenal seumur hidupnya tidak membaca dan menulis itu hanya 2 malam saja. Ya, malam pertama setelah kawin nggak sempat nulis, ya. Malam kedua setelah bapaknya meninggal, waktu bapaknya meninggal. Jadi 2 malam itu aja nggak baca dan nggak nulis. Dia tradisi ulama kita dulu. Jadi mereka sangat menghargai waktu dan menghargai ilmu. Ya, tidak ada waktu tanpa ilmu. Pertama zakain. Nah, kita harus hati-hati dengan kalau kita tiap hari nonton Piala Eropa terus, ya, sore nonton sinetron, pagi kerja, nggak sempat berpikir lagi gitu. Lama-lama malas. Nanti diajak mikir dikit gitu, aduh berat Pak. Ya, diajak ngaji agak mikir dikit berat. Ya, ustadznya kurang lucu, nah gitu maksudnya. Ya, yang lakinya yang laku ya pelawak lah ya. Jadi ustadz terpaksa jadi pelawak. Jadi apa itu? Zakain wahil sin. Yang kedua, supaya dapat ilmu harus saya zakain dulu ya. Zakain itu gini. Kalau kita nggak latihan terus, ya, berpikir itu, otak kita akan mengecil, ya. Jadi sel-sel otaknya itu nggak bereproduksi. Kemudian yang kedua, wahil sin dan tamak ilmu, ya, haus ilmu, harus ada sifat itu. Jadi kalau kita tidak punya semangat untuk haus rasa, haus ilmu, ya kita nggak dapat, karena dahaga. Ilmu itu didapat dengan dahaga. Ya, dulu kita sebut curiosity, ya. Jadi rasa ingin tahunya. Dan biasanya ciri orang yang suka ilmu itu 2. 1 suka bertanya, 2 suka menulis. Gitu. Jadi kalau sudah nggak nanya dan nggak nulis, nah itu apalagi tidur, nah itu udah hampir. Tapi nggak apa-apa ya kalau antum tidur dapat pahala insya Allah. Dapat pahala ibadah, ya. Jadi nggak apa-apa karena tidur itu kan Rasulullah bersabda, "Udu aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlan." Jadilah kamu itu yang mengajar. Kalau nggak mengajar, belajar. Ciri belajar itu ya nanti ada evaluasi, menghafal. 1 belajar, itu muta'alliman. Atau yang ketiga mustami'an, mendengar, itu jiping, ya, ngaji kuping. Itu lumayan, ya. Jadi masuk telinga kanan, keluar telinga kanan lagi gitu. Itu tapi pernah masuk lah, pernah singgah ilmu itu sedikit-sedikit. Itu mustami'an itu lumayan, ya, dapat pahala. Yang keempat muhibban. Jadi kalau udah nggak dengar karena tidur, ya itu lumayan, tapi dia senang. Muhibban, ya. Jadi ya seneng lah, dukung, ya. Nah, itu sudah termasuk
Nomor 4, wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Fatahlah kamu hancur, kamu binasa, kata Rasulullah. Itu aja. Ya, jadi paling minim itu ke masjid tidur, ya, dengan mengajar itu paling minim, ya. Jadi minimal lumayan, ya, insya Allah sudah dapat niat, ya, dapat pahala. Ya. Dan kemudian kita masuk ya ke apa kata Syafi'i, wahidsin wastibarin, sabar, wabul batin dan menyutul dirhamin, ada biaya. Kemudian jadi kalau orang itu aneh, suka kalau kita itu kan dapat beasiswa. Padahal kadang orang itu saya lihat mampu orang tuanya. Dia bangga kalau anaknya dapat beasiswa. Padahal kalau anaknya dapat beasiswa, berarti dia nggak beramal dong. Karena kalau kita orang tua ya, mengeluarkan uang untuk anak kita untuk cari ilmu, itu pahalanya besar banget. Ya, saya ini dosen, saya tuh sering terima, tadi juga terima hibah penelitian. Saya kok teman-teman dosen tuh senang banget, bangga betul. Ya, jadi dikasih dana penelitian bantuan itu bangga gitu, dan itu dianggap prestasi. Coba bayangin, jadi mentalnya bahwa kalau kamu dikasih itu malah dapat prestasi, ya, dapat apa namanya, ini dosen teladan, ya, kok dapat bantuan gitu. Ya mestinya yang bagus tuh dia nggak usah dibantu kalau mampu, ya, bukan berarti nggak boleh, baik, tapi jangan sampai kok derajat kebaik kualitas dosen itu diukur berapa besar dana bantuan penelitian yang dia terima, itu kan nggak benar. Ya, ini contoh aja Bang. Jadi ada biaya, kemudian bayar tadi ustadzin, ya, bimbingan guru. Ya, jangan kita mencoba untuk memahami sendiri, ya, baca Quran sendiri, ya, perenungan sendiri. Kita harus merujuk, ya, kepada ulama-ulama yang punya otoritas di bidangnya. Yang terakhir, waktu di zamanin dan waktunya lama. Jadi jangan mau instan aja gitu ya. Ya, ada pelatihan memahami arti Al-Quran 1 kali 24 jam. Ya nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Jadi kita perlu sabar, pelan-pelan, ya. Orang untuk belajar waktu itu lama. Jadi pendidikan keluarga itu begini, saya katakan bahwa kita harus menyiapkan generasi ke depan supaya lebih baik dari kita. Anak-anak kita harus lebih baik dari kita. Menurut saya gitu ya, saya pribadi gagal, itu bukan dalam arti hakikatnya, karena hakikatnya Allah yang menentukan. Tapi secara pribadi saya gagal mendidik anak-anak saya kalau anak-anak saya tidak lebih baik dari saya. Gitu. Jadi saya menerapkan standar begitu. Ya. Paling nggak anak saya secara fisik, karena saya nggak bisa berantem, ya, nggak bisa silat. Nah, anak saya alhamdulillah semuanya bisa. Ya, itu wajib. Paling nggak kamu udah lebih baik dari saya satu. Ya, kemudian ilmunya, misalnya bahasa Arabnya kamu lebih bagus dari saya, dan seterusnya. Jadi kita harus buat standar anak kita lebih baik dari kita. Itu baru kita berhasil, Pak. Ya. Nah, bagaimana caranya? Sebetulnya sederhana. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Sebetulnya ayat ini kan seolah-olah pasif, enggak. Menjaga diri kita dan keluarga kita itu sebetulnya maknanya aktif. Itu pendidikan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir menjelaskan makna ayat ini, adibuhum wa 'allimuhum. Jadi tugas kita itu dua saja Pak pada anak-anak ini. Satu, adibuhum, tanamkanlah adab, ya, pada anak-anakmu sehingga anakmu menjadi manusia beradab. Itu inculcation of adab. Karena adab nanti bukan hanya diajarkan, tapi ditanamkan. Ya, menanamkan nilai-nilai kebaikan, keadilan, adab, itu penanaman. Ini sangat berbeda. Ya. Banyak sekali guru yang hanya berpikir tugasnya mengajar. Ya, saya sampai mengatakan kalau begitu guru ini tukang ngajar. Ya, dan guru bukan tukang ngajar. Guru di dalam Islam itu bukan tukang ngajar. Bukan hanya tukang menyampaikan materi aja, tidak. Kalau tukang, ya, dia pekerjaannya rutin. Dari tahun ke tahun materi yang disampaikan itu. Gitu. Makanya jangan heran ada guru misalnya 20 tahun. Dia nggak tambah pintar karena dia hanya ganti murid. Materi yang diajarkan sama. Ya. Saya pengalaman, saya dosen 10 tahun, kadang-kadang buku saya masih sama. Tahun 2005 bukunya ini, 2010 bukunya ini lagi, gitu ya, ganti-ganti. Jadi kemampuannya nggak bertambah. Nah, itu guru berarti tukang ngajar, berguru itu sebetulnya.
itu harus berkewajiban menanamkan nilai-nilai kebaikan. Kalau dia menanamkan, guru harus jadi contoh. Saya buat perumpamaan sederhana. Kalau hanya mengatakan, misalnya mengajarkan tata cara sholat, ya rukun sholat, syarat sahnya sholat, tata cara puasa, yang membatalkan puasa dan seterusnya, itu setan pun bisa. Ya, setan bisa loh ngajar itu. Setan itu bisa ngajar Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Adil, bisa. Tapi kalau menanamkan nilai-nilai tauhid, ya setan nggak bisa. Menanamkan cinta ibadah, cinta sholat, cinta saum, itu setan tidak bisa. Jadi jadi guru jangan levelnya sebatas menyampaikan ya, materi aja itu. Karena ini pendidikan nanti kita bergantung sekali pada guru, kualitas guru. Gagal tidaknya tergantung guru. Dan kita adalah guru. Ya, saya ingin menyampaikan jangan sampai nanti kita itu berpikir bahwa kita bukan guru. Nah ini yang salah. Ya, sering orang tua sekarang ini kalau disuruh cari ilmu, ya dia cari sekolah. Anak sibuk, anaknya cari. Anak kita itu harus cari ilmu. Apa ilmu yang wajib dicari? Tadi kan saya bilang pertama adab. Ilmu tentang adab. Karena adibuhum, ya supaya dia beradab dia harus tahu ilmunya. Dan ilmu tentang adab bukan untuk dipelajari saja, dihafal, tidak. Ilmu ini harus diamalkan, dipraktekkan, dibiasakan. Adab itu pembiasaan. Yang kedua, wa'allimuhum, ya, inilah anak-anak kita untuk cari ilmu. Ilmu apa yang wajib dicari? Nah ini untuk kita. Secara garis besar ada dua. Imam Al-Ghazali bagi ilmu itu menjadi dua golongan, dua kelompok, dua jenis ilmu. Satu ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua ilmu ghairu nafi, ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang nafi ada dua jenis. Satu ilmu yang fardu ain, ya fardu ain, ilmu tauhid, ilmu akidah, ya ilmu tentang sholat, ya saum yang wajib, itu termasuk yang fardu ain. Dan ilmu yang fardu kifayah, fardu kifayah ini kaitannya dengan fungsi sosial, ya untuk ketahanan masyarakat. Ilmu yang wajib dimiliki sebagian kaum muslim. Nah ilmu yang harus dihindari sebetulnya dua, ya ilmu yang ghairu nafi yang tidak bermanfaat itu ada dua jenis. Satu ilmu yang tidak mudarat, jadi ada ilmu yang bermanfaat tapi tidak menimbulkan kemudaratan. Ya. Jadi ya misalnya ilmu tentang pemain bola, kan orang ada yang hafal sepatunya Ronaldo ukurannya berapa, ya pacarnya Ronaldo siapa aja, itu ya dia tahu gitu, tapi itu sebetulnya nggak manfaat. Ya boleh-boleh aja tahu skornya berapa. Ya. Semalam Inggris kalah kayaknya. Nah, itu boleh tahu boleh nggak aja maksudnya. Nggak tahu juga nggak apa-apa, tahu juga nggak apa-apa. Termasuk ilmu yang yang mubah saja. Ya ilmu itu boleh. Nah, ini Rasulullah sekarang kita lihat ya, bagaimana tradisi ulama kita dulu menanamkan adab. Saya berikan contoh di sini. Inilah dulu ya di tanah Betawi ini, ya kitab yang diajarkan untuk anak-anak di sekolah. Sekarang kitab ini saya pakai untuk anak-anak saya dan di sekolah saya ngajar kitab ini, namanya Adabul Insan. Ya kitab Adabul Insan. Ini kelas 5 SD ini. Ya. Kalau saya dulu belajar begini kelas 1 SD, belajar kitab adab ya, itu kelas 1 SD. Nah ini Adabul Insan ini. Jadi kitabnya ini kita belum Arab Melayu. Ya. Saya wajibkan anak-anak saya belajar ini karena ini supaya anak saya dia sadar bahwa dia itu melanjutkan perjuangan para ulama kita dulu. Dulu Islam di Nusantara itu disebarkan dengan bahasa Arab Melayu ini, ya, huruf Arab Melayu. Bahasanya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, tapi hurufnya Arab. Kenapa huruf itu penting? Karena huruf itu identitas. Makanya bangsa-bangsa ini nggak mau ganti huruf, Pak. Orang Israel, Cina, India, Thailand, Korea itu nggak ganti huruf. Nggak gampang ganti huruf Arab, huruf Latin. Nah kita termasuk bangsa Muslim bersama Turki. Kalau Turki dipaksa oleh Kemal Atatürk membuat huruf Arab. Apa ruginya? Berarti bangsa Turki diputus dari sejarah. Kalau mau umat bangsa itu nggak bangkit, ya, Islam itu nggak bangkit, Islam Nusantara itu nggak bangkit,
putus saja dari sejarah. Karena berarti dia tidak tahu bahwa dulu ratusan tahun ulama-ulama itu menulis kitab, ribuan kitab para ulama kita ditulis dalam huruf Arab Melayu. Nah kalau kita nggak bisa baca, ya tamat sudah. Ya, kita tidak tahu bahwa kita ini melanjutkan perjuangan siapa. Ya, kayaknya nanti di kurikulum ya diarahkan kita ini melanjutkan perjuangan monyet. Ya, itulah yang jadi huruf ini penting. Kalau di Malaysia diwajibkan anak-anak Melayu ya Muslim belajar huruf Arab Jawi. Saya 2 tahun tinggal di Kuala Lumpur waktu kuliah itu anak-anak saya sekolahkan di sana, sekolah madrasah siang itu belajar huruf Arab. Kalau dulu saya dari kecil dari kelas 1 itu sudah sekolah Arab siang, saat pagi SD, siang itu sekolah Arab. Nulisnya nggak ada Latin di situ, nulis Arab semua kayak gitu. Kemudian saya SMA, saya tinggal di pesantren juga kitab-kitabnya terjemahnya dalam huruf Arab. Jadi itu melatih. Alhamdulillah sekarang kalau anak-anak saya dan teman-teman kelas 5 sudah mulai. Anak saya dari SD saya pindah ke sekolah saya sendiri. Sekolah saya waktu kemarin itu nggak ada teman. Belajarnya di ruang tamu 5 orang, nggak apa-apa ngasih kita painting, bacain sama ustadznya gitu. Dan ini luar biasa isinya. Ya, coba kita lihat. Ya udah nanti ini kitab yang kedua yang dikajian dulu Risalah 2 Ilmu. Nah ini jadi dari kecil ya anak kelas 5-6 SD ini sudah kita ajarkan pada menyatakan perbedaan antara 2 macam ilmu dan 2 macam ulama. Jadi dari kecil anak sudah harus tahu ada 2 jenis ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, dan 2 macam ulama. Ada ulama yang baik, ada ulama yang jahat, gitu loh. Jadi itu dari kecil karena supaya nanti kita orang tua dan anak harus tahu, Pak, milih gurunya sama siapa. Sebab nanti menentukan tuh. Kalau anak kita diajar oleh guru yang tidak baik, ya kan, oleh ulama yang jahat, ulama su, anaknya kan jadi jahat. Ya, jadi sekarang ini saya sering menyarankan teman-teman hati-hati deh, jangan belajar itu sama gedung. Belajar itu sama guru, gurunya siapa? Itu sangat menentukan. Ya, jadi misalnya sebagai contoh, ada apa sih yang diajarkan oleh kepada anak-anak kita dulu ya? Jadi kitab ini karangan Said Utsman. Said Utsman itu ulama Betawi, ya, dulu mufti Betawi. Jadi di zaman dulu gubernurnya kafir zaman Belanda dulu, ya, bukan sekarang ya, gubernur zaman Belanda dulu di zaman gubernur kafir dulu itu ada mufti. Nah, muftinya namanya Said Utsman. Nah, itu yang beliau menulis kitab-kitab ini, karangan-karangan beliau ini. Dan kitabnya kalau saya lihat bagus sekali. Misalnya Adabul Insan itu artinya kelakuan yang terpuji bagi manusia, ya, yaitu kelakuan orang baik, yakni kelakuannya di dalam antero hal ihwalnya yang akan tersambung di pasal-pasal yang akan datang. Nah, apa saja adab yang diajarkan, ya. Jadi adab itu sederhana, kelakuan yang baik. Jadi kewajiban kita orang tua nih, sebelum ilmu, ya. Imam Malik rahimahullah mengatakan ini, ta'allamul adab qoblal ilmu, ya, qoblal ilma. Belajarlah kamu adab sebelum ilmu. Malah Ibnu Mubarak mengatakan, aku belajar adab 30 tahun. 20 tahun kemudian aku belajar ilmu. Imam Bukhari mengumpulkan hadis-hadis tentang adab dan akhlak dalam kitab Adabul Mufrad. Jadi kira-kira Bapak Ibu sekalian ya, yang wajib kita ajarkan pertama pada anak kita itu sopan santun. Tapi sopan santun bukan istilah kita. Sopan santun Islami. Sopan santun dasarnya wahyu. Nah, adab apa saja yang wajib kita ajarkan di kitab ini? Misalnya pertama, adab hamba kepada Tuhannya. Itu wajib kita harus tahu. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Anak kita harus tahu betul siapa Tuhannya, ya. Makanya bagus kalau anak-anak saya juga sekarang kita ajar Kurindam 12. Ya, Kurindam 12 itu kan ada 12 bab tentang syair-syair klasik Melayu itu cakep banget untuk pendidikan akhlak dan adab anak-anak. Ya, yang pasal satunya kan mengatakan Kurindam pertamanya, barang siapa tiada memegang agama, ya, barang siapa tiada memegang agama maka
tiada boleh dibilangkan nama. Jadi siapa yang tidak memegang agama maka nggak ada artinya. Barang siapa mengenal yang empat maka dia itulah orang yang makrifat. Siapa mengenal Tuhannya, ya maka dia tegah, ya, perintah dan tegahnya tiada menyala. Jadi barang siapa yang mengenal Allah maka dia tidak akan menyalahi perintah dan larangan Allah. Barang siapa mengenal dirinya, mengenal diri, maka dia akan mengenal Tuhan yang bahri. Barang siapa yang mengenal dunia, maka taulah dia barang yang terperdaya. Barang siapa yang mengenal akhirat, maka taulah dia dunia itu mudorot. Itu coba 4 syair ini saja, ya. Kalau anak itu ditanamkan dari kecil dia sudah cinta akhirat, dia kenal Tuhannya, ya. Itu penting. Jadi pertama adab pada Tuhannya, ya. Kemudian yang kedua adab anak kepada ayah bundanya. Ini istilah bahasa kita abad ke-19 ini, ya. Kemudian yang ketiga apa? Adab orang kecil punya kelakuan yang patut kepada orang besar, ya. Jadi bahasanya masih begitu, ya. Kemudian yang keempat, ada orang yang muda kepada orang tua. Sebenarnya kayak dulu ya, saya di kampung diajari orang tua kita sopan santun pada orang dewasa, kan, sama kakak, sama saudara, sama famili. Itu termasuk adab yang wajib diajarkan. Nah ini yang kelima nih yang penting juga. Adab kelakuan bapak mengajar anaknya. Ya, ini bapak, jadi bukan ibu ini yang wajib, ya, bapak. Ya. Nah kalau bapak sibuk baru ibu, kalau ibu sibuk selalu bapaknya ngajar. Bapak ibunya sibuk, nah ini yang masalah, ya. Tapi di sini ada kelakuan bapak mengajar anaknya, bermula terlebih fardu atas bapak bahwa mengajarkan anaknya mengaji atau menyerahkan kepada guru yang betul ajarannya. Jadi kalau bapaknya nggak bisa didik, ya, kata Syekh Utsman ini, ya, serahkan pada guru yang betul ajarannya, ya, harus tahu betul. Maka setelah ia tamat, maka diajarkannya ilmu yang wajib-wajib, yaitu sifat 20. Jadi madzhab Asy'ari berarti. Jadi diajarkan sifat 20. Dulu kalau di kampung, ya, kita ini maksud aku lah, ya, bayangkan ya, selama ratusan tahun kita dijajah. Ya, bahkan di Jakarta ini ratusan tahun, ya, gubernurnya kafir. Itu susah kita menemukan orang muslim yang murtad. Kenapa waktu itu terjadi? Karena ulama-ulama kita kokoh menjaga umatnya dan ditanamkan pendidikan-pendidikan seperti ini. Saya menjumpai, karena saya pernah di pesantren beberapa tahun, banyak pesantren itu masih menjaga ruh ini. Ya, sampai ada pesantren tua, ya, di Pasuruan, Jawa Timur, pesantren Sidogiri. Sampai sekarang umurnya sudah hampir 300 tahun pesantren ini. Pesantren ini sangat besar, sangat kaya, ya, ada yang menyebut asetnya triliunan BMT-nya. Dia punya berbagai usaha juga. Yang unik pesantren ini menjaga kemandiriannya, ya, tidak mau dibantu pemerintah. Dari pesantren, sekolah banyak orang cari bantuan pemerintah. Pesantren Sidogiri itu dikasih bantuan pemerintah itu ditolak. Jadi alumninya misalnya jadi pegawai negeri gitu, ngasih bantuan, itu nggak diterima. So menurut kiainya, duit pemerintah itu syubhat, campur yang halal dan yang haram, itu nggak mau terima. Masih ada yang begitu, ya. Di zaman sekarang masih ada pesantren yang seperti itu. Santri-santrinya ramai, ya. Mungkin 5.000-an, 3.000-an. Itu mereka punya kemandirian. Jadi dulu ya pesantren itu menjaga. Jadi dulu santri itu, adik saya, sejelek-jeleknya santri itu dia wajib mendakwahkan ilmunya. Seorang santri gontor datang pada kiainya, Kiai Muzarkasi, ditanya, kamu sudah selesai ya? Sudah ngajar belum? Belum Pak Kiai. Apa Kiai? Kata Kiai Muzarkasi dalam biografinya, mati kamu. Jadi kalau santrinya sudah diajar, kok dia nggak ngajarkan ilmunya itu, dibilang apa, mati kamu, lebih baik kamu nggak hidup gitu loh, gitu. Jadi kalau kamu itu, makanya santri takut kalau dia pulang ke rumahnya, loh kok saya nggak ngajar, saya nggak mau ilmunya. Dan dulu santri nggak ada dia ngajar minta gaji, nggak ada. Ya, itu dari tradisi kakek saya itu sampai beliau meninggal umur 90 tahun. Itu kerjanya kalau pagi pergi ke pasar, sore ngajar ngaji sampai mati umur 20 tahun, ya itu kerjanya.
Saya punya paman juga dulu, saya ngaji kitab-kitab di pada paman saya. Itu kalau pergi subuh udah pergi ke pasar, sore kadang baru pulang, dia menyiapkan ngaji kitab, ya. Sampai mati, mati muda nggak sampai 50 tahun, itu tetap. Ya. Jadi profesinya apapun, tapi ngajar itu nggak pernah ditinggal, karena itu amanah dari dari ulamanya. Jadi ini termasuk tradisi ya, bagaimana bapak mengajar anaknya. Bab ke-6 apa? Ada murid kepada guru yang mengajar. Ya. Harus Pak. Kita orang tua harus ngajar. Anak saya di pesantren itu saya ngajar juga. Kiainya buat kebijakan yang santri-santri nggak suka, karena santri nggak boleh punya handphone, anaknya boleh, gitu. Ya, santri kan protes. Ya, anak saya kemudian ke Sudan. Saya nggak boleh. Santri protes. Saya bilang ke anak saya tidak. Kamu harus taat sama kiai. Ya, nggak boleh. Jadi meskipun kiainya itu ada yang kiainya di Serang itu mahasiswa saya, tetangga saya, selesai di pesantren itu, dia minta izin karena dia pesantren itu ada sekolahnya, kemudian dia mau diterima di IPB, dapat tawaran panggilan masuk itu ya, SMNPTN. Tapi pesantren itu wajib dia pengabdian 1 tahun. Akhirnya orang tuanya datang ke saya minta tolong izinkan ke Pak Kiai supaya anak saya boleh kuliah. Saya bilang saya nggak mau. Minta izin sama Pak Kiai. Kalau Pak Kiai mengatakan tidak boleh, kamu harus pengabdian, ikuti. Kamu kalau mau dapat ilmu bermanfaat, taat sama guru. Ya meskipun kiainya itu mahasiswa saya, dia lebih tua dari saya, tapi saya bilang nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu, ikuti. Dan kita harus mengajar sama anak kita beradab. Ya meskipun gurunya juga murid saya misalnya, anak saya belajar sama dia, saya bilang kamu harus taat karena itu penting. Kalau dia mau dapat ilmu bermanfaat, ya. Kemudian yang berikutnya ada mengajar ilmu. Ya. Ini untuk guru. Ada kelakuan guru yang mengajar. Ya. Ada membuat ibadah pada sesuatu dan seterusnya. Ini contoh sekali. Jadi kita orang tua ini harus mengajar anak kita terutama tentang ilmu, sampai khusus ditulis tadi kitab Risalah 2 ilmu seperti ini. Ini adab. Dan inilah yang hilang saya lagi ya dalam pendidikan kita ini. Anak-anak ya bisa dia pintar belajar segala macam, nggak tahu adab. Padahal dulu di masa Rasulullah, akrimu auladakum wa ahsinu adabahum, kata Rasul. Muliakanlah anakmu, perbaiki adabnya. Tidak mudah misalnya, tidak mudah, sangat tidak mudah. Karena adab ini bukan hanya diajarkan, adab itu harus ditanamkan. Ya, namanya penanaman ini beda. Karakter itu adab itu karakter plus akidah dan doa, kira-kira begitu. Jadi kalau pendidikan karakter itu misalnya bagaimana mendidik orang jujur, orang Jepang jujur, itu 3 saja: keteladanan, pembiasaan, dan disiplin penegakan aturan. Itu 3. Makanya orang Jepang disiplin karena pembiasaannya begitu. Nilai itu ditanamkan terus-menerus, akhirnya menjadi budaya gitu. Orang Jepang, orang Singapura nggak mau buang sampah sembarangan karena budaya dan karena aturan. Tapi orang Muslim tidak buang sampah sembarangan bukan hanya karena itu, tapi karena akidah, karena imannya. Kata Rasulullah, cabang iman yang paling kecil itu kamu menyingkirkan duri dari jalan. Ya, jadi ini saya ajak teman-teman saya di kompleks saya itu, janganlah buang bangkai tikus di jalan, gitu loh. Rasul itu perintahkan duri yang disingkirkan, ini malah tikus mati ditaruh di jalan. Ya, itu apa namanya? Dipertanyakan imannya. Ya, bahkan Rasulullah mengingatkan laisa mu'minun man yasbahu wa jaruhu ja'irun. Bukan orang mukmin, kata Rasulullah, orang yang kenyang dan dia tahu tetangganya lapar. Jadi kalau orang mukmin ini sekalian, harusnya akidahnya kuat, iman, akhlaknya baik gitu loh. Yang dilihat manusia itu akhlaknya bukan imannya. Akhlak itu yang terwujudnya. Jadi kenapa orang Islam itu hilang pesonanya? Ya, kenapa orang Muslim tidak menarik? Oh, dia pemimpin tegas meskipun kafir. Ya, tidak korupsi dan lain soal lain ya, tapi saya bilang orang mukmin harus lebih baik dari itu. Ya, pemimpin yang korupsi gitu ya, dia sudah mukmin, sudah kaya, korupsi lagi gitu, kayak terlalu. Ya, itu ngaku dari kelompok Islam lagi, itu gantung aja itu. Iya boleh, ya hukum korupsi itu boleh sampai hukuman mati, karena itu takzir. Hakim boleh memutuskan kalau korupsi sudah keterlaluan, ya kan, merugikan masyarakat begitu tingginya, hakim boleh berijtihad.
ya, bukan hanya potong tangan, potong leher. Itu Rasulullah sangat tegas soal korupsi. Demi Allah, anakku Fatimah mencuri, kalau mencuri kata Rasulullah, maka waktu ya ada, aku potong tangan. Ada sahabat Rasulullah syahid di medan perang, hanya curang berapa dirham. Rasulullah nggak mau mensolatkan jenazah, sudah meninggal diumumkan oleh Rasulullah, ditasyur. Ya itulah makanya Rasulullah itu telah ada. Sebelum beliau wafat dikumpulkan masyarakat. Ya kata Rasulullah, siapa yang aku punya hutang sampaikan kepada. Kata beliau, siapa yang pernah aku sakiti silahkan balas sekarang. Ya, cari Pak pemimpin seluruh dunia seperti Nabi. Ya. Begitu berakhir masa jabatannya, undang masyarakat ke Monas. Ya. Siapa yang pernah aku sakiti silahkan balaskan. Seru. Kalau ada yang begitu ini Nabi mencontohkan begitu supaya menjadi pemimpin itu berat. Nah ini yang nah itu adat saya. Jadi yang dinamakan saya simbolkan ya, pendidikan itu dua. Ya, sampai saya belum sempat tantangan liberalismenya. Ya kan di kurikulum sekolah ini, masya Allah ya. Saya berikan contoh. Kalau kita nggak hati-hati lah, di sekolah-sekolah kita ini anak-anak diajarkan materialisme. Asal usulnya dari monyet, kebutuhannya kebutuhan monyet. Ya, kebutuhannya masih diajar primer, sekunder, tersier, kebutuhan manusia. Paling primer itu apa? Makan, minum. Itu kebutuhan monyet. Saya udah keliling ke pesantren-pesantren. Saya tes. Kebutuhan manusia apa? Makan, Pak. Waduh. Jadi bukan ibadah ya. Kan manusia itu jiwa dan raga, rohnya, nafsnya, jiwanya. Jiwanya itu, jiwa kita itu nggak butuh apa nih paling enak. Ya, kita bayangkan makanan paling enak apa nih sekarang? Ada nggak di sini ya? Tom yum, saya pernah coba di sini, enak ya. Itu jiwa kita nggak butuh itu, nggak butuh pecel, nggak butuh rawon, ya, nggak butuh tom yum, nggak butuh pasti, ya enggak. Jiwa kita tuh butuhnya ibadah. Jadi harusnya yang tergambar apa sih kebutuhan pokok manusia yang paling utama itu ibadah pada Allah. Ya itu. Negara maju itu negara apa? Coba tanya anak-anak. Yang negara maju itu sampai anak yatim misalnya, negara maju apa? Singapura Pak, Jepang. Itu ya, kamu diajarin. Saya tahu, kurikulumnya begitu. Padahal Quran mengatakan negara maju itu negara takwa. Kalau anak halal qura amanu wa taqwa wa fatahna min barakatin minas samawati. Kalau kita diposisikan negara sedang berkembang, kita suruh kejar tuh. Inggris, Prancis, yang mau kita kejar apanya? Kan kita ketinggalan pada mereka cuma selain teknologi. Manusianya kan kita gak ketinggalan. Manusia itu jiwanya yang diukur. Nah, jiwa kita gak ketinggalan dengan mereka. Jadi, kita harus punya strategi pembangunan yang berbeda dengan mereka. Bukan mengejar supaya kita mengikuti mereka. Akhirnya, kita sama. Beda. Jadi, kalau kita nggak punya konsep Quran sendiri, gitu ya, akhirnya anak jadi pak. Sekarang mau pilih jurusan pun masih begitu. Ya. Kamu masuk apa anakmu? Wah, alhamdulillah anak saya masuk fakultas kedokteran supaya nanti jadi mujahid. Rasanya kok saya nggak dengar. Ya, anak saya masuk fakultas teknik jurusan perminyakan supaya nanti dia jadi ulama besar. Tidak salah masuk kedokteran, bahkan bagus. Masuk ini ilmu fardu kifayah. Tapi kalau salah niat, ya, dan salah porsi, ya. Kemarin saya jadi khotib ceramah tarawih pekan yang lalu itu di Masjid Salman di TB. Kebetulan yang jadi imam, masya Allah, bagus banget suaranya. Ternyata anak kawan saya, rumah saya dulu di ITB. Ya. Saya nggak kenal, masa ITB, hafalan Qurannya bagus, bacaannya bagus, jadi imam sholat di tarawih itu dulu saya nggak pernah dengar. Bagus, ada di YouTube itu bagus, namanya Hanif. Nah, bapaknya saya bilang, anak kamu bukan hanya jadi tukang insinyur, ya, saya bilang, harus jadi ulama besar, insinyur dan jadi ulama. Karena jarang anak-anak yang punya potensi seperti ini. Allah itu menciptakan orang pintar tidak banyak. Nah ini pentingnya. Jadi kalau itu sekalian nanti ya punya anak pintar, jadikan anak-anak ini menjadi ulama-ulama. Tapi wajib mengajar juga ilmu profesi. Itu wajib. Di kitab Adabul Insani salah satu kewajiban orang tua mengajarkan anak ilmu yang supaya dia bisa bekerja dengan baik. Itu sudah diwajibkan. Orang tua harus mendidik anaknya profesional. Tapi jangan berhenti di situ. Seperti salah yang saya bilang itu. Akhirnya
anak dididik dari tukang. Tapi kalau memang tidak terlalu cerdas, biasa-biasa saja, berarti tanggung jawab kita ringan, Pak. Alhamdulillah anak saya nggak terlalu pintar, ya kan? Jadi pas-pasan. Ya sudah, yang penting kamu belajar ilmu yang baik, kamu jadi manusia bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi orang pintar itu bukan untuk bangga-banggaan, justru orang yang pintar itu bebannya berat. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi demikianlah ya, mudah-mudahan sekilas ya pendidikan keluarga ini secara sekilas. Jadi adab, ilmu itu ada dua, fardu ain, fardu kifayah. Itu yang wajib kita cari untuk kita tanamkan sama anak kita terus menerus dan mencari ilmu sampai mati. Gak kenal itu, gak kenal apa namanya selesai S1, S2, S3 gak ada, sampai mati wajib cari ilmu. Ya, minal mahdi ilal hadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau apa namanya kita lihat dalam apa namanya dalam hadis Nabi pun sebetulnya adabnya ya tidak boleh. Ya. Tapi kan kita bukan yang punya. Kalau saya yang punya sih saya atur begitu. Ya, kalau dalam suasana seperti sekarang ini siapa yang berpuasa aja yang tanggung jawab kan. Yang jelas, ya alhamdulillah kita bisa ngaji, bisa sholat dengan baik. Itu sudah kita syukuri. Ya. Dan insya Allah kita nggak tergoda lah ya. Ya mau. Tapi artinya tanggung jawab kita itu masing-masing. Jadi gini, cara berpikir kita itu harus so begini. Ada orang yang merasakan kok ini begini sih, kan begini. Yang harus kita persiapkan di akhirat tuh kita ditanya tentang amal kita dan amanah yang diberikan pada kita. Jadi kalau sekarang amanah kita ini adalah amanah diri kita dan keluarga kita, itu yang nanti ditanya oleh Allah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. So nanti yauma yafirul mar'u min akhi. Di akhirat nanti seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibunya dan bapaknya, wa sahibati wa bani, dan lari dari istrinya dan anak-anaknya. Jadi begitu nanti itu, masing-masing tanggung jawab sendiri-sendiri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi kalau kita punya aspirasi yang baik ya, apalagi kalau yang punya mall ini misalnya seorang muslim ya, kita sampaikan aspirasi dengan baik ya. Mudah-mudahan tahun depan yang buka dibatasi ya, diaturlah supaya nggak mencolok, karena memang ada orang-orang yang memang mungkin musafir, mungkin sakit ya, mungkin tidak dirusak ya untuk puasa itu. Jadi tanggung jawab kita di situ ya, tanggung jawab ini ya tanggung jawab yang berpuasa itu saja. Jadi kita harus menyampaikan dengan baik. Saya kira begitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum Ustaz. Mau tanya sebenarnya singkatnya atau intinya liberalisme itu untuk mengatur sebuah keluarga kita itu gimana? Terima kasih. Iya, kalau sebetulnya begini, liberalisasi pemikiran Islam yang sekarang dikembangkan itu ada beberapa isu. Ya, jadi liberal itu ada beberapa isu. Yang pertama pluralisme. Pluralisme ini kaitannya dengan akidah. Ya, karena pluralisme itu berpendapat bahwa each and every religion is equally valid way to God. Itu pluralisme. Jadi gagasan pluralisme itu yang mengatakan semua agama itu sebenarnya benar, sama-sama jalan yang sah menuju Tuhan. Ya. Nah, pluralisme itu ada dua jenis. Satu pluralisme teologis ya, yang mengatakan semua agama benar, dan yang kedua pluralisme sosiologis ya. Sering orang mengatakan pluralisme sosiologis ini atau pluralisme kewarganegaraan itu nggak terkait dengan akidah. Pluralisme kewarganegaraan itu hanya mengatakan semua agama diberikan hak yang sama ya di Indonesia ini. Saya baru kemarin diundang Menteri Agama, udah ketiga kali membahas tentang rancangan undang-undang perlindungan umat beragama. Ya di situ ada orang-orang liberal sekarang yang diundang gitu kan, dan terjadi perbedaan. Ya, misalnya tentang bagaimana negara harus memperlakukan agama-agama lokal. Ya, kan banyak ada Sunda Wiwitan, ada Kandolucu, Termogandul, ya, Keharingan dan sebagainya itu. Jadi yang dalam agama lokal itu mereka juga mau minta diakui sebagai agama. Bahkan mereka ngaku asli Indonesia ya, katanya semua agama yang lain diakui sekarang, 6 agama itu impor semua
Islam impor, Kristen impor, Katolik impor, Hindu impor, Buddha impor, Konghucu impor. Nggak ada yang asli kan dalam agama itu. Nah mereka datang ke MK, ke Kementerian Agama, minta disahkan sebagai agama. Karena mereka juga punya cara kawin sendiri, punya pemakaman sendiri. Nah itu yang kita kemarin, lah ini gimana ini? Apa betul negara akan mengesahkan mereka sama dengan agama? Ini contohnya aja. Dan pemerintah kita ditekan di dunia internasional, dianggap menindas warganya sendiri, tidak melaksanakan hak. Nah ini pluralisme kewarganegaraan. Makanya ada yang berpikir sudah deh dihapus saja kolom agama di KTP karena itu diskriminatif. Ya, karena ada yang kolom agamanya dikosongkan, tes akabri nggak diterima. Ya, karena agamanya nggak jelas, masa agama strict. Jadi itu ada yang ditolak, kayak protes sama mereka. Jadi banyak kasus rupanya yang dianggap kemudian warga negara. Nah itu contoh ya, contoh bagaimana. Tapi itu kan warga negara. Bagi saya katakan sebagai seorang Muslim, kita tidak boleh meyakini semuanya benar. So kalau kita meyakini semuanya benar, berarti semuanya salah dong. Karena kita menyampaikan yang salah dengan yang benar. Gimana? Kalau kita mengatakan maling sama dengan polisi, kan berarti polisi sama dengan maling. Kan nggak benar kan berarti gitu. Sama kalau kita mengatakan tauhid sama dengan syirik, iman sama dengan kufur, berarti kan iman itu berarti salah dengan kufur. Itu logikanya. Jadi itu nggak bisa salah itu pluralisme. Dan hati-hati ya, beberapa kasus keluarga saya sudah mengalami itu. Ya, ibunya aktivis majelis taklim, anaknya kuliah, ikut pengajian yang pluralisme begini. Makanya dia pacaran sama agama lain. Pernah satu keluarga besar itu dikumpulkan, saya ajak dialog, anaknya udah susah, udah jauh cara berpikirnya. Ya, ada yang ibunya aktivis di sini, anaknya kuliah di Jerman. Sampai saya punya mahasiswa, ibu-ibu ini, S3 dia. Dia S1-nya fisika, anaknya kuliah di Perancis. Akhirnya anaknya pakai jilbab, dipanggil, disuruh kuliah di tempat saya dulu. Akhirnya anaknya, karena anaknya mau S3 di Kanada, dong, biasa di Kanada. Anaknya pintar, perempuan. Jadi ibunya takut, wah ini kalau dia akidahnya nggak kuat gitu kan. Tapi di Barat kan agama nggak penting. Ya, kemarin ada Profesor Masuri Abdillah mengatakan, dia ketemu dengan orang Barat, orang HAM mengatakan, Anda boleh kalau di tempat kami, Anda boleh mencaci maki agama sepuas itu. Ya terserah, tapi Anda nggak boleh mencaci maki saya. Begitu Anda caci maki saya, Anda kena delik. Ya, kena Anda kita diadukan secara hukum. Jadi beda cara pandangnya. Ya, jadi makanya mereka menghina Nabi Muhammad pun seenaknya sendiri. Ya, itu ya. Jadi pluralisme. Yang kedua materialisme tadi, kurikulum itu. Ini yang masuk nih. Anak kita sekarang ini diajari materialistik dalam kurikulumnya tadi. Akhirnya anak-anak itu besarnya pun dia nggak jadi pejuang. Cara mengajar sejarahnya salah. Ya, nanti kapan-kapan insya Allah pengajian tadi saya beberkan. Gimana letak salah kurikulum? Misalnya cara mengajar sejarah itu nggak sama dengan Quran. Coba Anda baca kurikulum SMP, ya, IPS terpadu. Itu anak diajari kegagalan perjuangan tokoh-tokoh pahlawan dulu adalah karena ini. Itu nggak boleh itu. Sejarah pahlawan kita jangan diajarkan sebagai kegagalan. Al-Quran tidak mengajarkan kegagalan. Meskipun iblis itu menang lawan Adam, ya, Adam juga turun dari surga, iblis juga turun dari surga. Tapi Adam mati, iblis masih hidup. Ya. Tapi kan nggak ada ayat yang mengatakan qad aflahal iblis. Ya sungguh beruntung iblis kan. Tapi Ibrahim itu kalah loh kalau dilihat, dibakar dan diusir kan. Rajanya tetap menang kalau diukur secara kasat mata. Tapi Allah tidak memuji rajanya sama sekali. Nabi Nuh itu sekian tahun berdakwah, anaknya sendiri nggak ikut bapaknya. Apa ada kemudian analisis sebab-sebab kegagalan Nuh mendidik anak? Nggak ada. Ya. Jangan mengatakan Diponegoro kalah, Imam Bonjol kalah, Teguh Umar kalah. Semua kalah pahlawan itu. Kalau ukurannya begitu, ya kan? Anak nggak tertarik. Nah, semua kalah. Ya, mulai bilang dia Doraemon, dia nggak menang. Doraemon, Power Rangers itu menang terus. Ya, jadi cara mendidiknya salah. Anak-anak nggak kenal ulama-ulama kita, keliru besar. Ya, jadi kalau anak saya alhamdulillah sekarang udah kelas SD segala macam, itu idolanya siapa dia? Surah Imam Ghazali, Imam Syafi'i, memang kita kenalkan. Coba tanya tokoh pendidikan nasional siapa? Ya. Dia nggak kenal tokoh pendidikan nasional Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammad Nasir, Buya Hamka. Bahkan hari Ahad yang lalu
saya mengisi keluarga besar Haji Agus Salim, ya, tokoh nasional, masya Allah, luar biasa Haji Agus Salim. Saya katakan sama keluarga besarnya, Haji Agus Salim itu menanamkan rasa percaya diri. Beliau itu tetap namanya disebut Haji Agus Salim dan tetap pakai jenggot. Zaman itu dia ejek-ejek dia di mana-mana. Tapi Haji Agus Salim luar biasa. Dia sangat pede, dan beliau punya anak 10, semua dididik sendiri. Nggak ada yang disekolahkan. Padahal Haji Agus Salim itu termasuk manusia paling pintar di Indonesia. Belanda aja kualan nangani dia. Umur 20 tahun Haji Agus Salim itu sudah diangkat jadi konsul Hindia Belanda di Jeddah. Beliau itu menguasai berbagai bahasa. Jadi, tapi seluruh anaknya dididik sendiri. Alasannya apa? Tidak mau anaknya disekolahkan di sekolah Belanda. Nanti anaknya dididik bermental Inlander, bermental jajahan. Itu 3 meninggal, 7 anaknya itu, masya Allah. Jadi ini contoh ya, nggak kenal itu. Gender, kesetaraan gender, luar biasa sekarang ini. Di kurikulum udah masuk, kurikulum gender. Jadi laki-laki perempuan itu sama saja. Ya, saya mendidik anak saya yang perempuan, itu saya usahakan 15 tahun sudah kuliah. Sekarang anak saya nomor 3, 17 tahun, perempuan, sudah semester 4. Jadi dia SD sebentar aja, 5 tahun, ambil paket A. Setelah itu ambil paket B, ambil paket C, ya 2 tahun, alhamdulillah sudah bisa kuliah. Dan menurut saya sih nggak kalah dengan yang usia. Jadi teman-teman dia masih kelas 1 SMA, kalau tidak sekarang masih 3 SMA sama. Ya, jadi tapi bukan karena saya lihat dia mampu. Tidak setiap anak bisa begitu ya, tapi kita harus tahu, makanya orang tua itu harus tahu potensi anaknya. Oh, anak ini mampu. Ya, kalau dia mampu kita arahkan supaya dia matang. Coba sekarang kurikulum psikologi. Yang disebut anak sekarang ini itu batasnya usia 18 tahun. Itu kan nggak benar. Umur 15 tahun sudah memperkosa, sudah membunuh, masih dibilang anak-anak. Mana ada anak-anak umur 15 tahun? Nggak ada, dia sudah balik umur 15 tahun itu. Ya, jadi dia harus dididik sebagai orang dewasa. Dan sekarang pendidikan kita menurut saya lebih mundur daripada zaman Belanda dulu, zaman kemerdekaan dulu. Dulu coba Pak Natsir dulu, umur di SMA Belanda saja dulu, ya. Itu satu pelajaran kata Pak Natsir, AMS, Algemene Middelbare School. Itu dia wajib membaca 36 buku. Satu ujian, satu mata pelajaran. Kata Pak Taufik Ismail, SMA zaman Belanda dulu, murid-muridnya diwajibkan membaca minimal 20 karya sastra internasional. Ya. Makanya dulu lulusan SMA dulu hebat. Gitu, jadi jangan dilihat itu sekuler ya, tapi kualitasnya tinggi. Beberapa orang misalnya cerita saya, tokoh-tokoh dulu sudah meninggal. Jadi saya dulu ke rumah Mr. Muhammad Rum, saya masih SMP, masih pakai celana pendek. Oleh Pak Arum itu dikasih buku, saya suruh baca. Jadi dulu anak-anak SMP itu dilatih dewasa. Sudah, karena mereka sudah dewasa. Nah sekarang anak-anak kita terlalu lama dididik menjadi anak-anak. Sampai sudah lulus S1 tuh, ya, itu masih nonton Doraemon. Nanti Upin Ipin. Saya tanya beberapa mahasiswa di Singapura, saya tanya kamu kemana? Itu ciri orang yang dewasa itu dia tahu. Saya mau ke sini. Kamu mau berbuat apa setelah lulus? Dia tahu. Dia punya cita-cita. Lah sekarang nggak ada cita-citanya, nggak ada. Yang penting saya nanti cari kerja lah, di mana yang terus cari jodoh, dia bisa makan mati. Saya sering isi pidato, wisuda. Saya katakan kalau Anda mahasiswa, ya, kuliah hanya untuk cari angka, Anda rugi. Karena monyet dan kambing itu nggak usah kuliah bisa makan. Pernah lihat monyet stres? Nggak dapat kerja, murung gitu ya. Kuliah itu untuk jadi manusia yang baik. Salah satu manusia yang baik dia profesional. Itu salah satu kriteria manusia yang baik. Karena itu ditekankan Rasulullah tadi. Jadi salah satu kurikulum modern yang sekarang ini menurut saya buruk adalah menjadikan anak-anak manja, terlalu lama menjadi anak-anak.
Karena salah. Saya ini insya Allah dengan teman-teman di berbagai dosen dari perguruan tinggi, rata-rata psikolog, itu kami buat gerakan, kan gerakan Indonesia Beradab. Kita mau buat kongres. Ketuanya Dr. Bagus Riono, pakar psikologi UGM. Nah, kami sepakat membuktikan ternyata dalam konsep pendidikan dulu istilah remaja itu nggak dikenal. Kan kalau kita bilang remaja adalah peralihan dari anak menuju dewasa. Remaja adalah orang yang sedang mencari identitas, kan gitu. Itu nggak benar. Itu dibikin-bikin itu. Memang remaja bingung. Kan disurvei itu secara empiris, ciri-ciri remaja dia bingung. Kemudian dibuat penelitian. Oh, ciri-ciri remaja adalah begini-begini. Itu remaja bingung diteliti. Kemudian dikatakan ciri-ciri remaja adalah ini. Nggak benar. Dan dalam konsep psikologi saya baca nggak ada dulu sebenarnya. Setelah anak-anak memang dewasa, harus disiapkan sebagai orang dewasa. Ibu saya itu melahirkan saya umur 15 tahun. Ustaz Didin, Nawiduddin, Fauzan itu cerita saya, ibunya melahirkan beliau umur 14 tahun. Ya, jadi sebetulnya sudah dewasa. Ini kan kita disuruh lambat, ya. Konsep pendidikan itu supaya apa? Supaya anaknya dikit. Ya gitu loh, lulus sarjana umur 24 tahun, sibuk dari kerja sampai umur sekian tahun gitu kan, supaya lama, jadi masa suburnya dikit, akhirnya nggak nambahin beban penduduk gitu loh, konsepnya begitu ini. Ya kan? Padahal Rasulullah perintahkan supaya anaknya banyak. Ya, saya sekarang anak saya 7. Tadi malam baru saya mau nulis status saya, ya Allah anak saya 7 yang di rumah tinggal 1. Oh sepi ya. Terus saya punya anak awal ke situ 4,5 tahun. Ya. Sepi itu di rumah, ya Allah, biasanya anak saya di rumah. 1 sekarang di IPB, lagi nggak pulang. 1 di Sudan, 2 di pesantren saya ngajar. Terus adiknya lagi 2 lagi jadi santri. Saya bikin pesantren itu, saya pembinanya, istri saya ketua yayasan, gurunya anak saya, santrinya juga anak saya. Jadi praktis dan tambah yang lain gitu lah. Ya kan saya bilang, masa saya buat pendidikan anak saya nggak bener dong. Kalau saya bilang, kalau saya buat pendidikan, berarti itu paling baik. Paling nggak saya yakin untuk anak saya baik gitu kan. Ada anak saya buat di SD terbaik di Depok. Terus anak saya pintar termasuk. Pintar karena menurut saya dia berani. Jadi kalau hari Kartini bolos. Udah saya ajarin bolos aja gitu. Bolos Pak dihukum. Ya bolos. Akhirnya kamu diajari apa aja sih? Nggak suruh keluar. Oh sayang Pak, anaknya bagus kok dikeluarin dari sekolah. Dia bilang, justru karena bagus itu sebenarnya. Enak sekolahnya dong, nanti dia lulus kan dari sekolah dia, ya kan? Lah mending saya bikin sekolah sendiri, ya kan? Lulusan pertamanya Pak, anak saya sendiri kan gitu. Nah kan saya bilang, tuh lulusan ini gitu, ya kan lihat nih. Itu jadi itu kadang-kadang misalnya banyak. Saya tidak mengatakan karena saya dikaruniai Allah pengalaman, ya, lingkungan, ya. Kebetulan kepala sekolahnya juga istri saya sendiri. Ya, jadi memang tidak semuanya berkesempatan seperti saya, ya, tapi intinya sama tadi. Jadi kalau dikatakan liberalisasi itu seperti tadi itu. Jadi banyak pemikiran-pemikiran, ya pemikiran-pemikiran liberal ini ya, yang masuk ke pendidikan. Sampai orang sekarang nggak belajar. Jadi kalau dia kuliah kuliah dokteran, dia nggak belajar bahasa Arab. Saya kemarin di ITB saya katakan, Anda lulusan ITB nggak bisa bahasa Arab, zolim sebenarnya. Ya, lebih baik nggak lulus. Benar itu. So anak ITB pintar. Saya dulu saya tahunya anak ITB itu pintar. Nggak tahu kalau sekarang. Ya. Kalau anak ITB lulus nggak bisa bahasa Arab, kebangetan. Karena di Arab itu Abu Jahal aja bisa bahasa Arab. Jangan bilang bahasa Arab itu susah gitu loh, ya kan? Masa kita udah umur 40 tahun, bacaan Quran, bacaan sholat aja nggak ngerti artinya. Itu banget kan? Apa sih susahnya ngerti? Subhana rabbiyal a'la. Ya, apa susahnya? Jadi itu harus tahu bahasa Arab. Ya, jadi itu saudara kan nggak diajarin itu. Lulus kedokteran gitu kan. Saya di UMS kedokteran saya katakan juga, Anda mahasiswa kedokteran untuk Muhammadiyah, kok nggak ngerti itu loh. Nah, saya sebagai orang tua misalnya begini, anak saya ada yang kuliah pendidikan sejarah. Sabtu Minggu saya wajibkan dia kuliah di Ma'had Ali, yang perempuan tadi. Dia harus kuliah, dia harus belajar bahasa Arab, harus belajar akidah, karena dia 4 hari dia sudah belajar ilmu-ilmu yang fardu kifayah nanti. Maka ilmu fardu ainnya dia harus belajar. Nah, itu tanggung jawab saya sebagai orang tua.
Gitu. Jadi kalau kita tidak hati-hati dalam konstruk sistem pendidikan kita sekarang ini, kita terjebak di situ. Apalagi merasa, saya sudah selesai kuliah, saya nggak wajib lagi cari ilmu. Sekarang saya wajib cari jodoh, gitu, atau wajib cari uang untuk membiayai anak. Cari uang tetap, tapi cari ilmu juga tetap, karena cari ilmu untuk mendidik anak. Kalau kita nggak punya ilmu, kita nggak bisa didik anak kita. Kalau kita nggak bisa didik anak kita, di akhirat nanti ditanya oleh Allah, anak kita nanti nuntut. Saya jadi begini karena bapak saya nggak pernah didik saya. Saya nggak tahu adab, nggak tahu ini. Yang bapak saya nggak pernah ngajarin. Tanggung jawab. Jadi itu ya contoh-contoh beberapa pemikiran liberal yang masih masuk ya. Sekarang alhamdulillah sih ya, pendidikan kita tujuannya membentuk manusia beriman, bertakwa. Cuma kurikulumnya ini yang belum. Ya. Insya Allah kalau saya jadi presiden 2019 ya, terus saya akan susun, ya, saya keluarkan Kepres iman dan takwa. Itu yang pertama. Jadi nanti lulusan UI, IPB, ITB nggak bisa ujian skripsi kalau sholatnya nggak benar. Ya, nggak bisa ujian skripsi kalau nggak bisa ngaji. Ya, sekarang udah ada kemajuan sekarang ini. ITS aja tadi saya baca yang hafal Quran masuk ITS tanpa tes dan gratis. Luar biasa itu. Unipro juga begini. Ya, rektor ITS itu berani juga ya. Apa namanya? Beliau gerakan jamaah subuh. Ya, jadi sekarang udah banyak loh beberapa perguruan tinggi yang. Nah nanti lama-lama insya Allah ya kita keluarkan Kepres aja nanti. Tenang aja. Ya. Insya Allah itu kan terus sehingga jadi nanti mahasiswa itu akan lahir dari UI nanti ya mahasiswa dokter. Dia dia seorang dokter tapi dia juga hafal Quran. Seorang dokter tapi dia juga ahli fikih. Ya, seorang dokter tapi dia juga seorang ahli tafsir. Bisa. Sangat bisa. Ya, karena saya pribadi sudah menjalani itu. Dulu saya di SMA itu, saya SMA negeri, saya di pesantren. 6 bulan insya Allah bisa kita baca kitab. Ya. Asal mau, ya asal benar gitu. Niatnya benar insya Allah bisa. Sebenarnya tidak susah, cuma sekarang ini kan begitu di seolah nggak bisa kan, sangat bisa. Jadi sekarang udah banyak bukti di ITB itu ada dosen elektro yang ahli bahasa Arab, ya ada Dr. Agus di ITS itu dia juga malah menulis kitab bahasa Arab, dia ahli fisika. Sekarang sudah mulai, jadi tidak ada dikotomi lagi ilmu agama itu nggak ada, ya sekarang sudah mulai terintegrasi. Jadi, nah ini salah satu yang sisa-sisa liberal ini yang pelan-pelan harus kita usahakan sehingga lahirlah nanti dari perguruan tinggi kita ini seperti tujuan pendidikan tinggi membentuk manusia beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri dan seterusnya. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, ya mudah-mudahan bermanfaat dan kita semua sekali lagi diberikan kesehatan oleh Allah menyelesaikan ibadah kita sampai akhir bulan Ramadan kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.